Hati-hati Jepang. Timnas Indonesia kini sudah naik level. Apa yang membuat perubahan besar ini terjadi? Timnas Indonesia kini menunjukkan peningkatan pesat dan siap menghadapi tantangan besar, termasuk melawan Jepang. Apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong begitu yakin bahwa timnas telah naik level? Inilah alasan dibalik transformasi besar skuad Garuda. Shin Tae-yong pastikan Kevin Dix debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang membuat pelatih yakin? Shin Tae-yong memberi jaminan bahwa Kevin Dix akan tampil perdana bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu yakin akan kemampuan Dix? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Kontroversial tanpa sanksi, si gundul Ahmed Alkaf kembali pimpin laga UEA versus Kirgistan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wasit Ahmed Alkaf yang pernah menuai protes keras karena keputusan kontroversialnya, kini kembali memimpin pertandingan penting. Meski tanpa sanksi dari AFC, banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan penunjukan Alkaf. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Shin Tae-yong beri penjelasan mengenai batalnya Mads Hilgers di Timnas Indonesia. Ada apa dengan klubnya? Keputusan mengejutkan datang dari Mads Hilgers yang batal membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan yang tak terduga di balik sikap klub yang menahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong buka suara, prediksi Timnas Indonesia versus Jepang tak bisa dilakukan. Apa yang membuatnya ragu? Menatap laga besar melawan Jepang, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia tak bisa memprediksi hasil pertandingan. Menghadapi tim kuat seperti Jepang, pelatih Timnas Indonesia ini menyebutkan tantangan yang harus dihadapi. Apa alasan dibalik ketidakpastiannya? Jordi amat absen di ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengejutkan dari pelatih JDT yang membuatnya tak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Jordi amat tak akan tampil bersama Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dan keputusan ini ternyata terkait dengan jadwal padat klubnya Johor Darul Ta'zim (JDT). Pelatih JDT memberi penjelasan yang mengejutkan soal kesibukan tim di Liga Champions Asia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Kevin Dix tak terlihat kelelahan. Latihan perdana bersama Timnas Indonesia, apa rahasia kondisinya yang tetap fit? Kevin Dix memulai debutnya dalam latihan bersama Timnas Indonesia dengan penuh semangat tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski baru bergabung, kondisi fisiknya tampak prima. Apa yang membuatnya begitu siap meski baru saja tiba? Tak mau lagi terkena sanksi FIFA, Timnas Indonesia fokus pada kepatuhan dan persiapan lebih matang. Menghadapi masa depan, Timnas Indonesia kini memiliki tekad yang kuat untuk menghindari sanksi FIFA yang pernah mencoreng nama mereka. Shin Tae-yong memimpin perubahan dengan memastikan disiplin dan kepatuhan jadi prioritas utama. Apa yang akan dilakukan untuk memastikan tim ini tak lagi terjebak masalah serupa? Rizky Ridho janji Timnas Indonesia akan balas kekecewaan supporter usai kekalahan dari Cina. Apa yang akan dilakukan tim? Setelah kekalahan mengecewakan dari Cina, Rizky Ridho memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia akan berjuang untuk menebus kekecewaan para supporter. Apa yang menjadi motivasi besar bagi mereka untuk bangkit dan memperbaiki hasil ke depan?
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hati-hati Jepang, timnas Indonesia kini sudah naik level. Apa yang membuat perubahan besar ini terjadi? Timnas Indonesia kini menunjukkan peningkatan pesat dan siap menghadapi tantangan besar, termasuk melawan Jepang. Apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong begitu yakin bahwa timnas telah naik level? Inilah alasan dibalik transformasi besar skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, optimistis menatap laga melawan Jepang. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena berstatus tuan rumah. Namun, Jepang mempunyai kualitas yang lebih baik ketimbang Indonesia. Hal tersebut terbukti dari pertemuan terakhir kedua tim. Tim Merah Putih pernah melawan Jepang pada bulan Januari lalu. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong menyerah dengan skor 1-3. Gol sematawayang Indonesia dicetak oleh Sandy Walsh. Sandy mengaku optimistis ketika kembali harus melawan Jepang. Pemain berusia 29 tahun itu menilai level timnas Indonesia kini sudah meningkat. Dia pun yakin skuad Garuda bisa memperoleh hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin level kami telah meningkat. Kami telah membuat banyak langkah sehingga bisa memberi mereka permainan yang lebih sulit pada hari Jumat ini. Kami yakin bisa mendapatkan hasil yang bagus, kata Sandy Walsh. Jordi percaya kemenangan atas Jepang bukan sesuatu yang mustahil bagi timnas Indonesia. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya ingat pertandingan itu kami tidak bagus di babak pertama, tetapi bangkit dan bermain jauh lebih baik. Jepang tentu sangat sulit, tetapi kami yakin bisa menampilkan permainan yang bagus. Ya, kami memiliki tim sekarang yang kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ya saya sangat percaya diri dan bertarung untuk kemenangan, ucap Jordi Amat. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Shin Tae-yong pastikan Kevin Dix debut di laga timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang membuat pelatih yakin? Shin Tae-yong memberi jaminan bahwa Kevin Dix akan tampil perdana bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini begitu yakin akan kemampuan Dix? Temukan alasan di balik keputusan besar ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jamin bakal mainkan Kevin Dix di laga melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 12 November 2024. Jelang menghadapi laga penting ini, Shin Tae-yong dipastikan mendapat tambahan kekuatan. Skuad Garuda dapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani sumpah di Copenhagen, Denmark pada 8 November 2024. Tak lama setelah itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Untuk itu, ia pun terlihat menjalani latihan perdana bersama tim Merah Putih di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 12 November 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
Pemain berusia 28 tahun tersebut baru tiba di Jakarta Selasa (12 November 2024) sore waktu Indonesia Barat. Ia baru tiba karena sebelumnya masih bermain memperkuat Copenhagen melawan AGF pada Senin (11 November 2024). Walaupun baru tiba di Jakarta, tetapi ia terlihat menikmati latihan perdana bersama Jay Itzes dan kawan-kawan. Di sela-sela latihan ini, Shin Tae-yong pun menemui awak media dan mengungkapkan kondisi para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa para pemain baru berkumpul hari ini. Setelah para pemain tim Merah Putih berkumpul ini, Shin Tae-yong pun memastikan bakal mempersiapkan antisipasi menghadapi tim terkuat di Asia tersebut. Semua pemain baru saja bergabung hari ini semuanya, ujar Shin Tae-yong. Dan mulai hari ini kita akan mempersiapkan dan antisipasi pertandingan lawan Jepang dengan baik, ucapnya. Saat ditanya terkait Kevin Dix yang sudah mulai menjalani latihan bersama skuad Garuda, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menegaskan agar semua pihak tak terlalu khawatir soal Kevin Dix. Ia menjamin Dix bakal dimainkan 100% dalam laga melawan tim peringkat ke-15 FIFA tersebut. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%, tutur Shin Tae-yong. Sekedar informasi, timnas Indonesia dalam laga sisa di putaran ketiga ini dituntut untuk bisa meraih hasil maksimal. Kontroversial tanpa sanksi, si gundul Ahmed Alkaf kembali pimpin laga UEA versus Kirgistan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wasit Ahmed Alkaf yang pernah menuai protes keras karena keputusan kontroversialnya, kini kembali memimpin pertandingan penting. Meski tanpa sanksi dari AFC, banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan penunjukan Alkaf. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Wasit kontroversial asal Oman, Ahmed Alkaf, tidak mendapat sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Mengutip dari media Arab Football_Lilima, wasit 41 tahun itu akan memimpin laga Uni Emirat Arab UEA versus Kirgistan di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 14 November 2024. Resmi. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf ditunjuk sebagai wasit di laga UEA versus Kirgistan pada Kamis 14 November 2024, tulis @football_lilima. Penunjukan ini menegaskan AFC tidak memberi hukuman kepada Ahmed Alkaf. Sekalipun wasit berkepala pelontos ini merugikan timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sekadar diketahui, Ahmed Alkaf tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ketika laga Bahrain versus timnas Indonesia menginjak menit 90 tambah 6. Padahal ketika pertandingan memasuki menit 90, Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Jika laga diakhiri di menit 90 tambah 6, timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. Hasil itu akan meroketkan timnas Indonesia ke posisi 3 klasemen grup C dengan 4 angka. Namun, faktanya Ahmed Alkaf membiarkan laga terus berjalan. Alhasil, timnas Indonesia kemasukan di menit 90 tambah 9 atau 3 menit lebih lama dari waktu yang ditentukan di awal. Laga Bahrain versus timnas Indonesia pun berakhir 2-2.
Kelar pertandingan, PSSI mengajukan protes kepada AFC dan FIFA atas kinerja buruk Ahmed Alkaf. Apes bagi PSSI, protes PSSI tidak ditanggap serius oleh AFC maupun FIFA. AFC meminta kepada PSSI untuk menanyakan kasus ini kepada FIFA. Di sisi lain, FIFA meminta kepada PSSI untuk menanyakan masalah ini kepada AFC. Singkatnya, Ahmed Alkaf masih tetap beredar. Apakah kali ini Ahmed Alkaf akan membantu UEA yang berasal Asia Barat sepertinya? Shin Tae-yong beri penjelasan mengenai batalnya Mads Hilgers di timnas Indonesia. Ada apa dengan klubnya? Keputusan mengejutkan datang dari Mads Hilgers yang batal membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan yang tak terduga di balik sikap klub yang menahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan terkait Mads Hilgers batal bergabung dengan skuad Garuda dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil nama 27 pemain untuk memperkuat tim lawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 pemain yang dipanggil ini ada nama Mads Hilgers yang diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia dalam 2 laga kandang ini akan menjamu Jepang dalam kurung 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. 2 tim yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta ini merupakan tim langganan Piala Dunia. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tentu memanggil pemain-pemain terbaik buat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, tinggal beberapa hari lagi timnas Indonesia melawan Jepang. Shin Tae-yong justru harus kehilangan 1 pemain, yakni Mads Hilgers. Pemain FC Twente tersebut dipastikan absen membela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini karena sang pemain mengalami cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II pada 2 November lalu. Ia bahkan sempat diistirahatkan saat tim bertandang ke markas OGC Nice di Liga Eropa Jumat dalam kurung 8 November 2024. Namun Hilgers tiba-tiba tampil memperkuat tim Eredivisie tersebut saat melawan Ajax Amsterdam pada Minggu dalam kurung 10 November 2024. Mads Hilgers bermain selama 84 menit dan akhirnya ditarik keluar dengan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Setelah penampilannya tersebut, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya bagaimana situasi Mads Hilgers. Padahal sang pemain sudah bermain untuk FC Twente. Akan tetapi ia dipastikan absen memperkuat tim merah putih di situasi krusial ini. Situasi ini bahkan membuat netizen Indonesia banyak menyerang media sosial Mads Hilgers. Agar situasi tak makin keruh, Shin Tae-yong pun menjelaskan dengan rinci bahwa Mads Hilgers dipastikan absen memperkuat skuad Garuda lawan Jepang dan Arab Saudi. Saat sela-sela memimpin latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 12 November 2024 sore waktu Indonesia Barat. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menjelaskan bahwa Mads Hilgers batal bergabung karena tak dapat izin dari klub. Ini karena Hilgers sebelumnya mengalami cedera hamstring. Pemain berusia 23 tahun tersebut belum pulih sepenuhnya sehingga FC Twente tidak memberikan izin sang pemain gabung tim di FIFA Matchday ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut dengan tegas bukannya ia tak memanggil, tetapi situasi yang membuat Mads Hilgers tidak dilepas tim.
Ini karena cedera hamstring memiliki resiko lebih besar apabila dipaksakan, sehingga klub pun berat melepasnya. Shin Tae-yong buka suara, prediksi timnas Indonesia versus Jepang tak bisa dilakukan. Apa yang membuatnya ragu? Menatap laga besar melawan Jepang, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia tak bisa memprediksi hasil pertandingan. Menghadapi tim kuat seperti Jepang, pelatih timnas Indonesia ini menyebutkan tantangan yang harus dihadapi. Apa alasan dibalik ketidakpastiannya? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tak bisa memprediksi pertandingan skuad Garuda melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 12/11/2024. Laga ini menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda yang ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun pertandingan menghadapi tim asuhan Haji Memoriyasu ini tak akan mudah. Pasalnya timnas Indonesia memang tak diunggulkan dalam pertandingan ini. Jepang saat ini menjadi tim terkuat di Asia. Tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini menempati ranking 15 FIFA. Sementara itu, Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat ke-130 dunia. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang menilai timnas Indonesia bakal mengalami kesulitan menghadapi Wataru Endo dan kawan-kawan. Shin Tae-yong pun sebenarnya mengakui bahwa laga melawan Jepang akan menjadi pertandingan berat. Pasalnya, tim Merah Putih bakal melawan tim terbaik di Asia saat ini. Seperti yang saya bicarakan tadi, di grup ini memang timnas Jepang yang terbaik, ujar Shin. Dalam peringkat FIFA, mereka pastinya nomor 1 di Asia, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa rivalnya di Jepang membentuk tim dengan baik. Hal ini karena Jepang tak hanya bagus dalam teknik individu, namun mereka juga bagus dalam organisasi permainan sehingga tak akan mudah menghadapinya. Di timnas Jepang ini, pelatih Moriyasu memang membentuk timnya dengan baik, organisasi sangat baik, kata Shin Tae-yong. Dengan mengetahui kekuatan Jepang ini, tentu saja Shin mengaku bakal mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal. Dia berjanji akan mempersiapkan tim dengan baik agar bisa mengantisipasi Jepang nantinya. Namun, ini semua tetap kembali kepada skuad Garuda. Shin membentuk mentalitas para pemain dengan bagus sehingga dia berharap pemain bisa memberikan perlawanan. Walaupun demikian, untuk saat ini sang juru taktik mengaku belum bisa memprediksi hasil melawan Jepang. Tim tamu memang lebih diunggulkan, tetapi Shin mengaku belum bisa memprediksi hasil skuad Garuda dalam laga krusial ini. Jordi amat absen di ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengejutkan dari pelatih JDT yang membuatnya tak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Jordi amat tak akan tampil bersama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 dan keputusan ini ternyata terkait dengan jadwal padat klubnya Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT. Pelatih JDT memberi penjelasan yang mengejutkan soal kesibukan tim di Liga Champions Asia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini?
Berita bahagia bagi penggemar timnas Indonesia, Jordi Amat tak ikut ASEAN Cup 2024. Fokus ke klub, penggemar timnas Indonesia harus menerima kabar yang sedikit mengecewakan menjelang kompetisi ASEAN Cup 2024. Bek Johor Darul Takzim, Jordi Amat dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad Garuda dalam turnamen tersebut. Keputusan ini datang setelah banyak spekulasi yang beredar sebelumnya yang mengaitkan nama Jordi Amat untuk memperkuat timnas Indonesia mengingat tidak adanya pertandingan Liga Malaysia pada akhir tahun. Namun kabar ini akhirnya dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang menjelaskan bahwa hanya 3 pemain luar negeri dalam kurung legioner yang dipanggil untuk masuk ke dalam skuad sementara ASEAN Cup 2024. Ketiga pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, Jordi Amat harus absen karena fokus dengan klubnya Johor Darul Takzim yang masih berlaga di AFC Champions League Elite. Sumarji menjelaskan ada 3 pemain abroad yang dipanggil untuk ASEAN Cup 2024. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Ia juga menambahkan untuk Jordi Amat dia tidak bisa bergabung karena ada pertandingan dengan klub. Jordi Amat pun memberikan konfirmasi serupa ketika ditanya oleh wartawan dalam sesi Media Day Timnas Indonesia pada Selasa dalam kurung 12 November 2024. Saya bermain di AFF 2021 lalu, tapi untuk tahun ini kami masih sibuk dengan pertandingan di Liga dan AFC Champions League, ujar Jordi. Saat ini klub masih fokus dengan kompetisi yang ada, jadi kita lihat apa yang bisa kami lakukan ke depan. Meski absennya Jordi Amat tentu menjadi kehilangan, kabar baik datang dari pemanggilan beberapa pemain muda Indonesia yang menunjukkan potensi besar. Pemain-pemain U22 yang dipanggil untuk mengikuti training camp dalam kurung TC Timnas Indonesia menjadi harapan baru untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan komposisi pemain yang terus berkembang dan semangat juang yang tinggi, ASEAN Cup 2024 tetap menjadi ajang yang dinantikan oleh seluruh penggemar Timnas Indonesia. Kita tunggu aksi gemilang para pemain muda yang siap memberikan yang terbaik. Kevin Dix tak terlihat kelelahan. Latihan perdana bersama timnas Indonesia, apa rahasia kondisinya yang tetap fit? Kevin Dix memulai debutnya dalam latihan bersama timnas Indonesia dengan penuh semangat tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski baru bergabung, kondisi fisiknya tampak prima. Apa yang membuatnya begitu siap meski baru saja tiba? Kevin Dix akhirnya ikut menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia jelang melawan Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin dipastikan bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Kehadiran Kevin bakal bisa menambah kedalaman skuad Garuda ketika melawan tim terkuat di Asia tersebut. Setelah dipastikan bisa membela skuad Garuda menghadapi tim berjulukan Samurai Biru tersebut, Kevin terlihat menjalani latihan perdana bersama para pemain timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa 12/11/2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan perdananya bersama tim Merah Putih ini, ada hal yang menarik. Saat berada di lapangan, pemain FC Copenhagen tersebut terlihat bersalaman dengan beberapa pemain.
Pemain berusia 28 tahun tersebut bahkan juga terlihat bersalaman atau berkenalan dengan beberapa staf. Situasi ini bisa dimaklumi karena Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada Selasa (12 November 2024) sore waktu Indonesia Barat ini. Oleh karena itu, Kevin baru bergabung dengan latihan timnas Indonesia pada hari ini. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tentunya juga baru bertemu dengan beberapa staf pelatih. Kevin setelah itu terlihat berbincang dengan beberapa pemain seperti Jay Itzes, Nathan Chuaon, hingga Sandy Walsh. Setelah itu dia ikut menjalani latihan bersama para pemain timnas Indonesia lainnya. Mantan pemain Feyenoord tersebut terlihat mengikuti latihan perdana dengan baik. Dalam latihan ini, Shin Tae-yong masih memberikan latihan ringan dengan semua pemain berlari mengelilingi lapangan. Setelah itu, para pemain menjalani latihan dengan bola di mana mereka melakukan operan-operan kecil. Walaupun baru datang dan bergabung dengan tim Merah Putih, Kevin Dix tak terlihat kelelahan. Pasalnya, dia terlihat sangat menikmati latihan bersama tim asuhan Shin Tae-yong. Kedatangan Kevin akan sangat membantu tim Merah Putih. Hal ini karena dia merupakan pemain serba bisa yang dapat ditempatkan di posisi manapun di lini pertahanan. Kevin Dix dipercaya bakal dimainkan dalam 2 laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Tak mau lagi terkena sanksi FIFA, timnas Indonesia fokus pada kepatuhan dan persiapan lebih matang. Menghadapi masa depan, timnas Indonesia kini memiliki tekad yang kuat untuk menghindari sanksi FIFA yang pernah mencoreng nama mereka. Shin Tae-yong memimpin perubahan dengan memastikan disiplin dan kepatuhan jadi prioritas utama. Apa yang akan dilakukan untuk memastikan tim ini tak lagi terjebak masalah serupa? Sumarji berharap timnas Indonesia tak terkena sanksi FIFA lagi. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia tidak lagi terkena sanksi dari FIFA di masa depan. Setelah beberapa kali dihukum, Sumarji bertekad untuk memastikan hal tersebut tidak terulang lagi. Kami kapok dan akan berusaha sebaik mungkin agar tim Merah Putih tidak mendapatkan hukuman lagi, ujar Sumarji dengan tegas. FIFA sebelumnya memberikan 4 sanksi kepada timnas Indonesia dalam rangkaian pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hukuman pertama muncul saat Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 10 September 2024. Pertandingan itu sempat tertunda beberapa menit akibat keterlambatan timnas Indonesia memasuki lapangan. Meskipun begitu, FIFA hanya memberikan peringatan tanpa hukuman berat. Namun masalah serupa terjadi lagi pada 15 Oktober 2024 saat Indonesia bertanding melawan Cina di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao. Timnas Indonesia terlambat masuk ke lapangan untuk babak kedua dan kali ini mereka dikenakan denda sebesar Rp179 juta. Tak hanya tim, staf timnas Indonesia juga turut terkena sanksi. Sumarji bersama asisten pelatih Kim Jong-jin mendapat denda sebesar Rp90 juta dan larangan mendampingi tim pada pertandingan berikutnya. Sumarji dihukum setelah diduga melakukan provokasi dalam laga Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Sementara itu, Kim Jong-jin dihukum setelah dianggap membuat pernyataan kasar kepada wasit. Total denda yang harus dibayar oleh timnas Indonesia untuk semua pelanggaran ini mencapai Rp359 juta. Sumarji menyayangkan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa ini menjadi bahan evaluasi serius.
Kami sudah bersepakat dengan Coach Shin Tae-yong agar kejadian serupa tidak terulang. Kami akan lebih disiplin dalam mengatur waktu agar tidak terlambat lagi, ujarnya. Sumarji juga mengungkapkan bahwa meskipun ada masalah keterlambatan, Timnas Indonesia tetap berfokus pada pertandingan dan akan terus berusaha meningkatkan kinerja. Kami akan pastikan semuanya berjalan dengan baik dan saya berjanji tidak akan ada keterlambatan lagi, tambahnya. Dengan sanksi-sanksi yang sudah diterima dan evaluasi yang dilakukan, Sumarji yakin bahwa Timnas Indonesia akan tetap tampil maksimal termasuk dalam laga-laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi mendatang. Diharapkan pengalaman ini akan menjadikan Timnas Indonesia semakin matang dan siap menghadapi tantangan berikutnya tanpa masalah administratif yang mengganggu.